Timnas U23 Indonesia tampil gemilang saat menggulung Yordania 4-1 sekaligus juga memastikan lolos ke perempat final. Sejumlah pemain jadi kunci kemenangan. Ada Marcelino Ferdinand yang mencetak brace atau 2 gol di laga tersebut. Selain itu ada Witan Sulaiman yang kerap menciptakan peluang berbahaya sekaligus mencetak 1 gol. Di lini tengah pemain SC Heerenveen Nathan Cho Aon mendominasi lini tengah serta Rizky Ridho yang tangguh mengintersep serangan-serangan Yordania. Sementara penantang timnas Indonesia di perempat final ajang Piala Asia U23 adalah Korea Selatan yang merupakan juara grup B. Pemain bintang Korea Selatan U23 yaitu Kim Min Woo yang menjadi aktor penentu kemenangan melawan Jepang. Lalu ada Jong San Bin dan juga Hong Yun Sang. Prediksi skema yang akan diterapkan oleh timnas Indonesia melawan Korea yaitu menggunakan formasi 3-4-3. Lalu Korea dengan formasi 4-2-3-1 pada laga pertemuan perempat final Piala Asia U23 mendatang. Kita ulas laga 8 besar Piala Asia U23 Indonesia U23 lawan Korea Selatan bersama dengan pengamat sepak bola Virsi Idris. Mas Virsi, terima kasih sudah bersama Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Mas Virsi. Saya merasakan semangat Anda, optimisme Anda. Betul. Bagaimana sih sebenarnya gambaran Anda nanti ini? Ya kayaknya optimisme ini juga dirasakan oleh mayoritas warga Indonesia ya. Yang sudah lama nggak melihat timnas Indonesia tuh bermain seindah ini, bermain agresif seperti ini, bermain ofensif luar biasa. Bahkan rekan saya jurnalis dari Australia dia juga menyampaikan kepada saya, timnas kamu mainnya hebat sekali sekarang. Tidak bertahan seperti layaknya negara Asia Tenggara lain tapi berani menyerang. Jadi optimisme itu tinggi setelah apa yang kita pertunjukkan di laga-laga bersama Coach Shin, baik di timnas U23 ini atau di kualifikasi Piala Dunia dan juga di Piala Asia senior sebelum ini, Mbak Nilu. Oke, jadi kalau kita bicara agresivitas mereka bermain dalam 3 pertandingan sebelumnya, Anda optimis bahwa Indonesia melawan raksasa Asia ini begitu? Iya, Korea Selatan yang tadi sudah disebut ya, mereka nggak pernah absen dari Olimpiade sejak 1988 karena ini kan akan jadi ajang kualifikasi Olimpiade juga ya. Mereka mengejar rekor 10 lolos ke Olimpiade secara beruntun, nggak ada negara lain yang bisa seperti itu. Dan di Piala Asia U23 mereka juga hebat di level ini, benar 4 kali semifinalis dari 5 edisi turnamen terakhir. Walaupun mereka terakhir terjegal di fase ini ya, di perempat final. Di edisi terakhir mereka kalah dari Jepang 0-3. Jadi di situ ada celah yang bisa kita manfaatkan, bahwa ada ini juga gap yang bisa dimanfaatkan di pertandingan nanti. Tapi kalau kita menghadapi pertandingan nanti tentu harus waspada juga karena kita tahu ada beberapa pemain kita yang juga mungkin masih belum fit dan juga jalannya pertandingan kan datangnya cepat ya, untuk rotasi juga kayaknya harus perlu dilakukan dan kita kehilangan Nathan juga, kita nggak tahu apakah Nathan bisa balik apa enggak. Kehilangan Nathan ini besar pengaruhnya? Yes, karena dari statistiknya, dari metrik yang dia tunjukkan dalam 2 pertandingan terakhir, dari penampilannya di lapangan, energi yang dibawa ke lapangan tengah itu luar biasa. Karena kita tahu dia tadinya hanya bermain sebagai bek kiri dalam 2 pertandingan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Tapi kemudian Coach Shin menyulapnya bermain jadi pivot di tengah bersama Marcel dan kemudian bersama Ivar di tengah, jadi luar biasa memberikan keseimbangan. Tentu kehilangan sangat besar. Tapi kalaupun PSSI masih berusaha ya melobi Heerenveen lagi apakah bisa untuk mendatangkan kembali Nathan. Kalau tidak ada Nathan itu selemah itukah? Tidak juga kan? Enggak selemah itu sih, cuman beberapa kali memang di lapangan tengah kita bisa lebih baik ya, terutama Marcel bagus, going forward bagus, tapi kalau dia harus memainkan segi bertahan karena timnas ini sebenarnya dalam 2 pertandingan kita terakhir melawan Yordania, melawan Australia, oke kita menang, tapi kita menerima dalam 2 laga itu 44 tembakan ke gawang. Jadi on average 22 per laga. Itu jumlah sangat besar. Sementara Korea Selatan ini dia mencetak gol ketika melawan China, dia menang 2-0. Dia mencetak gol dari hanya 3 atau 4 tembakan on target. Jadi mereka adalah tim yang sangat efisien depan gawang. Jadi selama ini kita bergantung juga kepada penyelamatan hebat Hernando Ari. Tapi kalau misalnya penyerang Korea yang tentu levelnya
saya yakin 1-2 level di atas Australia dan Qatar dan juga Yordania, di situlah kita harus hati-hati. Oke, sekarang ada kalau kita lihat dalam pertandingan misalnya melawan Korea Selatan itu kan ada faktor Sintayong yang dianggap oke, Sintayong kan sangat dekat dengan timnas Korea Selatan gitu. Anda sendiri melihat itu akan menguntungkan untuk kita? Ya, Coach Shin bahkan sosok yang membawa timnas U23 Korea Selatan ke Olimpiade di Rio ya 2016. Ketika itu dia jadi pelatihnya Son Heung-min dan Hwang Hee-chan, 2 pemain yang sekarang jadi andalan di Premier League. Ketika itu juga Shin berhasil membawa timnas Korea Selatan bermain 3-3 lawan Jerman, tim kuat ketika itu. Tentu Coach Shin dan pelatihnya Korea Selatan sekarang ya Hwang Sun-hong itu bahkan dekat mereka berdua ya. Karena Coach Shin hanya 2 tahun lebih tua dari Hwang dan mereka kabarnya menurut Korea Times mereka saling berbagi pesan, bertukar pesan sepanjang turnamen, sebelum turnamen. Hwang bahkan bilang, ini ada kemungkinan nih Shin kita akan ketemu di perempat final. Ternyata benar gitu. Jadi yang disampaikan benar. Tapi pelatih Korea Selatan Hwang sendiri mengatakan bahwa ya dia lumayan terkejut melihat penampilan timnas di bawah Shin, bagaimana penampilan menyerangnya, sehingga dia harus bilang ke para pemainnya harus hati-hati, jangan memandang Garuda Muda sebelah mata. Oke, jangan memandang remeh Garuda Muda itu ya kira-kira. Tapi begini, kalau misalnya nih Sintayong kan sudah pernah melatih timnas Korea Selatan, kemudian juga kenal dengan Hwang. Apakah itu artinya Shin mungkin sudah bisa membaca permainannya Korea Selatan akan bagaimana strategi kita untuk menghadapi itu juga bagaimana? Iya, pasti ada keuntungan ya karena Shin dia udah lama, dia dari jenjang umur dia sebenarnya di timnas Korea Selatan. Dia bahkan juga melatih timnas U20 Korea Selatan di Piala Dunia Piala Dunia U20 beberapa waktu lalu. Jadi memang seorang yang punya pengalaman mendalam terhadap sepak bola di negaranya, sewajarnya ya karena memang dia adalah sosok yang kita tahu membawa membawa Korea Selatan berbicara banyak di Piala Dunia 2018 di Rusia ketika itu. Jadi tentu mungkin ada bocoran-bocoran sedikit yang Coach Shin bisa tanyakan karena ke tim-tim pelatihnya. Minim bicara juga ya. Ya mungkin ke kita ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat ya dia bersama bersama anak-anak timnas ya, dia sebenarnya akrab sekali loh. Mungkin lebih akrab dari beberapa pelatih sebelumnya yang pernah melatih tim nasional ya, setidaknya dari pengamatan kita di media ya Mbak ya. Bagaimana kehangatan dia terhadap anak-anak, membuat suasana riang, membuat dia suka bercandain anak-anak juga, dan ini adalah suatu hal positif dari sisi kepelatihannya yang manajemen Shin yang juga harus kita hargai karena ada ya kayak beberapa faktor lah, kayak misalnya di Piala Asia Senior kemarin ketika dia mengistirahatkan Mark Locke untuk menurunkan Justin Hubner dan Ivar Jenner, itu kan tidak mudah untuk memanage seorang Mark Locke agar ya merelakan posisinya kepada 2 pemain yang lebih muda. Tapi Mark Locke menerimanya dengan baik dan itu pasti ada hubungannya dengan manajemen dia yang baik. Oke, tapi kalau Anda melihat nih ya, kira-kira Shin atau apa yang harus diperbaiki nih kalau mau paling tidak bisa imbang dengan Korea Selatan? Ya benar, itu memang salah satu kuncinya memang terutama game management ya. Game management dalam transisi terutama karena beberapa kali kita lihat dalam transisi tim mungkin masih bisa lebih baik lagi dalam keeping the ball, dalam organisasi pertahanan. Tadi sudah disebutkan kita membutuhkan Hernando untuk melakukan 6 penyelamatan lawan Yordania. Dan 5 penyelamatan kalau tidak salah kontra Australia termasuk menahan penalti ya. Kalau melawan Korea takutnya itu jumlah yang terlalu banyak karena mereka pemain-pemain yang ulung ya, pemain-pemain yang ini level mereka gitu, ini level mereka bahwa mereka langganan ke Olimpiade, mereka langganan semifinalis di turnamen Piala Asia U23. Pemain-pemain ini yang kemungkinan besar juga ke depannya akan bermain di level Eropa. Jadi itu sih mereka harus waspadai, termasuk juga tim pelatihan juga udah memberi tips ya, udah menjelaskan kepada anak-anak juga untuk hati-hati karena di turnamen ada VAR, VAR review ini yang kita 2 kali kena hukuman gara-gara VAR review ini yang juga harus membuat anak-anak harus lebih jeli lagi dalam game situation, game management. Tapi Marcelino juga udah bilang ya kami belajar juga dengan adanya VAR karena di Liga 1 belum ada VAR. Sekarang kita belajar bagaimana cara handle situation di mana jangan sampai VAR melakukan review yang bisa merugikan tim nasional. Oke, kalau Anda sendiri melihat siapa pemain dari Korea Selatan yang mungkin harus diwaspadai oleh anak-anak
Iya, Garuda Muda? yang menarik memang karena kalau saya menonton pertandingan full lawan Jepang kemarin, Korea Selatan lawan Jepang itu sebenarnya Coach Hwang itu melakukan 7 pergantian pemain. Dan dia mengakui dia melakukan itu karena rotasi. Itu tadi yang kita sebut bahwa dalam turnamen seperti ini di mana waktu istirahat antar pertandingan lebih sedikit, mereka harus melakukan rotasi itu. Di sini kita beruntung kita dapat istirahat 24 jam lebih lama dari tim Korea Selatan. Tapi Korea Selatan di satu sisi ketika menghadapi Jepang juga mereka bermain dengan komposisi yang jauh berbeda karena Coach Hwang dia bilang bahwa dia memasang beberapa pemain di luar posisi. Dia mencoba pemain-pemain yang lain agar ada persaingan di tim itu dan agar menjaga kebugaran. Jadi ini lebih dari kita harus mewaspadai 1 atau 2 pemain, tapi bagaimana kita harus mewaspadai kolektifnya Korea Selatan. Karena walaupun mereka udah mengganti 7 pemain pun mereka bisa menang hebat lawan rival terberat mereka loh, Jepang. Oke, kalau Anda sendiri melihat kita kan sebenarnya begini, anak-anak ini sudah percaya dirinya sudah bagus Di ya. atas, betul. Waktu Qatar kan sempat down, terus kemudian bangkit perlahan sampai dengan kemenangan Yordania. Itu menguntungkan, itu hal yang baik atau jangan sampai overconfident juga? Ya pastinya Coach Shin saya yakin nggak akan membiarkan anak-anaknya terlalu overconfidence ya. Karena dia kan seorang pemenang ya, dia udah pernah menjadi juara juga Liga Champions Asia. Dia udah tahu bagaimana untuk memanage situation seperti ini. Tentu euforia terhadap Yordania boleh ada, tapi ketika udah memasuki babak knockout ini udah ada whole new ball game. Ini udah lawan yang jauh berbeda, lawan yang punya atribusi yaitu tadi mengejar 10 kali penampilan beruntun di Olimpiade. Argentina pun nggak bisa kayak gitu. Banyak negara yang kesulitan untuk bermain di Olimpiade, tapi dia juga udah punya pengalaman. Tadi kita bicara bagaimana Coach Shin juga udah pernah melatih timnas Korea Selatan di Rio 2016. Jadi ini adalah suatu hal yang ya dia pasti sudah tahu bagaimana cara handle pressure-nya. Oke, Anda meyakini akan bisa ada adu penalti nggak nanti nih? Ya, saya meyakini hasil positif ya sebagai pendukung tim nasional pasti kita harus selalu mendukung, yakin dengan hasil positif. Lihat dengan apa yang terjadi di fase grup, walaupun kita menderita banyak tembakan tadi, tapi Hernando kokoh di gawang. Hubner juga beberapa kali memberikan blok-blok depan gawang yang hebat ketika menghadapi Yordania. Ya harapannya memang itu, kalau kita bisa membawa laga ini, kalau jangan sampai kebobolan di 45 menit pertama. Nanti kita lihat di 45 menit kedua seperti apa. Nanti setelah itu kalau kita bisa mendapat hasil positif tentu akan sangat luar biasa karena kalau kita bisa menang ini kita hanya perlu satu kemenangan lagi ya. Jadi 2 kemenangan lagi di pertandingan ini dan juga nanti untuk lolos pertama kalinya ke Olimpiade sejak 1956 itu kan suatu hal yang luar biasa yang jadi motivasi lebih lah buat anak-anak. Jadi ada optimis lah kira-kira ada hasil positif dari pertandingan nanti ya. Oke, kita sama-sama mau memberikan optimisme itu ke Garuda Muda. Terima kasih Mas Firsi Idris sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Kita nantikan pertandingan Indonesia versus Korea Selatan.